Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Tidak lupa membaca selawat salam kepada Nabi dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Gulo, besok pagi cuba Pak Gulo mengajak bapak-bapak bendahara sama-sama pergi ke rumah sakit M. Jamil Padang. Edake nak masuk ke ruangan ICU. Ada ibu-ibu sinan tekalo sakit. Coba Pak Gulo tanya, Pak, Bu, kok sakit, kok lai sehat, lai ni upai musaji barakah sembayang. Kira-kira aja jawab no? Lai. Dek karano nyo sakit, ndak bisa pai musaji barakah sembayang terus. Alhamdulillah kita sehat. Amat di belakang lain sehat walaupun bersandar. Alhamdulillah bisanya sembahyang tarawih, maghrib, isya lengkap. Itu nikmat yang sangat banyak, sangat besar bagi kita. Terasa nama? Terasa mak? Untuk itu pantas kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa selawat Nabi dengan kalimat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan amal ibadah serta bacaan selawat kita, Allah memasukkan kita ke dalam surga beserta Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Apa jua mambo kaji kita malam ini? Alasan penyebutan kata kera di dalam Al-Quran. Terima? Alasan penyebutan kata kera dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita banyak disebutkan nama-nama hewan, nama-nama binatang. Al-Ankabut artinya laba-laba. An-Nahal lebah. An-Namal semut. Hud-hud burung merpati. Nun ikan paus. Al-Fil gajah. Al-Baqarah sapi betina. Kirdun kera. Bawa bahasa Yamani. Pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan kata kera di dalam Al-Quran? Ada apa dengan kera? Nanti Bapak dan Ibu pulang ke rumah, buka Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 66. Bunyi ayatnya sering kita dengar. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
kunu qiradatan khasiin. Itu ayatnya. Kalau kita terjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Indonesia, dan sebenarnya kalian sudah tahu tentang orang-orang yang berpaling pada hari Sabtu. Ini hari Ahad, hari Minggu. Hari belakang, hari Sabtu. Kenapa dengan hari Sabtu? Kenapa Allah menyebutkan hari Sabtu? Ternyata hari Sabtu itu identik dengan orang-orang Yahudi. Kita tidak membenci orang Yahudi, tapi kita mempelajari kitab Al-Quran kita. Orang Yahudi itu pandai mengakal-akali amal ibadah. Allah mewajibkan kepada orang Yahudi melalui Nabi Musa untuk beramal ibadah pada hari Sabtu saja. Hari itu saja. Hari Minggu, hari Seninnya enggak dipakai. Hari Selasa pun tidak amal ibadah, hanya hari Sabtu. Dan ibadahnya orang Yahudi pada hari Sabtu itu 3 waktu saja. Pagi, siang, malam. Kalau bahasa kitanya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat isya. Tapi mereka akal-akali. Bagaimana cara mereka mengakal-akalinya? Pada hari Sabtu itu, orang Yahudi ko acok pai ke Laut Merah, memancing ikan, menjalo ikan, menjala ikan. Pertanyaannya Pak, Bu, Laut Merah itu warnanya A warna merah. Laut Merah itu warnanya warna apa? Tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, Laut Merah itu warnanya apa? Tanya ibu amak bersandar belakang, pakai mukena putih ya. Ibu amak, Laut Merah warnanya biru. Laut Merah itu berwarna biru. Kenapa dia disebut dengan Laut Merah? Ada sejarah kelam di laut itu. Banyak tumpah darah berceceran, makanya disebut Laut Merah. Warnanya tak biru juga. Orang Yahudi itu pada hari Sabtu memancing ikan ke Laut Merah. Tapi dah Sabtu mana ya Pak Ido? Tu bilang ya Pak, hari Jumat sore, hari Jumat patang. Painyo hari Jumat, nyo pasang jala, pasang pancingan ikan. Hari Sabtu pergi ke pasar mereka bermalas-malasan beramal ibadah solat yang 3 waktu tadi. Hari Minggu pagi, nyo ambil jalo tadi, pancing tadi, sehingga kata mereka, oh kita akal-akali Tuhannya Nabi Musa. Sehingga saat mereka pergi memancing ikan itu, Allah ubahlah mereka menjadi kirodatan, monyet. Yang mancing ikan tadi itu, yang mengakal-akali itu, Allah ubah bentuk mereka menjadi monyet. Saya pernah amat cari monyet. Kau cari ya. Kenapa ditahu? Kapan mereka tahu ini orang Yahudi yang pergi mancing tadi? Balik dia ke kampungnya. Semua orang takut. Oh, ada monyet besar datang kampung kita nih. Lalu ada yang mengenali dari cincinnya. Oh, itu si Anu. Jadilah mereka monyet yang merugi. Sama juga gini. Pertanyaannya, apa kaitan ayat ini kepada kita sekarang? Apa kaitannya? Apakah orang-orang yang malas mengakal-akali ibadah itu langsung jadi monyet? Tidak. Tapi sifatnya sudah menjadi monyet. Kalau ada Pak Juama, anak gadis, anak bujang, maleh beramal ibadah, maleh mengakal-akali, sifatnya sudah menjadi monyet. Tapi bentuk orangnya, ya bentuk manusia pula. Sifatnya menjadi sifat monyet. Ada satu kitab tafsir, nama tafsirnya Tafsir Al-Munir, ditulis oleh Rektor Universitas Kahiro, Mesir, Al-Azhar, Mesir. Berbahasa Arab tafsirnya, Tafsir Al-Munir. Penulisnya Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ada 3 sifat kera yang tidak boleh dicontoh.
Ada 3 sifat kera yang tidak boleh dicontoh kita sebagai orang beriman ini. Pertama, sifat kera itu mau melakukan sesuatu kalau dihardik dulu. Dihardik kok bahasa Indonesia? Kalau bahasa Minang nah? Diaria. Mau melakukan sesuatu monyet itu kalau diaria lu. Anda percaya ibu? Baik kapiaman. Ada situ monyet nah. Kambia monyet itu nah, manjek no. Nyo diaria lu. Ambil masa. Nyo main tu lu. Nyo main tu kaki tangan ni mah. Nyo unggu tu mah. Berang punya tu ambil masa baru nyambil. Begitu pula anak-anak wakini banyak begitu. Ribut anak tu kan? Mengaji orang meribut nak. Itu diaria lu. Awan dah menyalah anak awak nak. Di musajid Barkah lah Yaman. Ditampe orang lain ya. Ditampe wak lah Yaman. Anak-anak tampe wak lah Yaman. Diaria lu. Kira-kira kalau anaknya diaria apa Karo. Apa jual mak tulang salji anak tu. Nggak percaya bu? Lihat 2 pekan lalu di Jambi. Untung di tempat kita nak. Di Jambi. Ada anak SD. Rambutnya dibirang-pirang. Warna. Mau pirang kok? Warna pink. Warna coklat. Lalu beranglah si guru SD kok. Ibu-ibu. Honor baru. Diguntiang rambutnya, tiba apa jamaah atau siapa jamaah ke guru tu, saya penjarakan kamu selama kamu masih hidup, betul ya. Sampai masuk ke Komisi 3 DPR RI. Nah, sekira apa itu? Pernah ibu bayangkan seperti itu? Sanang lawaku, ada orang paelo anak nawa. Atau contoh lain, mungkin di Sumbar ini terjadi. Garin masjid. Garin Musaji itu tidak benci kepada anak-anak ini. Dia ribut waktu sholat. Lalu diingatin sama Garin, weh sholat. Agak-agak bandel lo anak kau kan. Onyo tokok sekatek palo no. Mengadu anak tu kamai. Tiba weh Musaji. Aja mano, weh Garin. Ambo usia kalau dari Musaji kami kau aja. Padahal tujuan Garin itu agar anak itu tidak seperti kera. Untuk perbaikan masa depan kita. Tentu kita tidak membenci dan tidak menyalahkan. Ini untuk perbaikan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu sifat kera yang pertama. Dia riak lu. Baru dia beramal ibadah. Jangan sampai kita seperti kera, seperti yang menjelma pada orang-orang Yahudi. Itu sifat kera yang pertama. Kemudian sifat kera yang kedua mencemooh. Bahasa wakno mencibia. Ama pai pernah biar mana? Lewat apa-apa ada kera. Cibia. Lewat anak gadis, nyo cibia pula tu. Cibia. Iya nak. Si anak lewat di mukanya di cibia nyo. Sifat kera yang kedua. Tempat kita ada. Atau di tempat kita tidak ada, tapi banyak hal itu terjadi. Contohnya, ada anak-anak kecil. Nah, contoh mubalik kecil nih, kan? Datang dia ke mimbar nih. Apa kata paknya di belakang? Ketek baru. Garam, dah tahu nyo baras saya, nah. Alah nyo ketek baru. Patang wajah lihat nyo mandi hujan tilanjang. Padahal disuruh apa tu depan manggaretek kage. Atau alo dia dah. Mencibia, menyalahkan orang lain. Si anu itu, sok-sok alim dia. Itu sifat kera yang kedua. Tentu tidak boleh kita contoh. Kalau kita contoh itu jadi kera loh kita kan. Itu sifat kera yang kedua. Kemudian sifat kera yang ketiga, rakus dan tamak. Kemudian sifat kera yang ketiga, rakus dan tamak. Rakus dan tamak. Pernah ibu lihat kera, agia pisang cie. Kira-kira nyambil pakai tangan kanan. Agia cie lai, nyambil kira-kira nyambil pakai tangan kiri.
Ambil celai, dia agak celai. Nyo ambil pakai kaki kanan. Agak celai, pakai kaki kiri. Agak celai, pakai mulutnya. Kiro-kiro baranan kadimasun ke mulutnya. Cie nak. Tapi karena tamak rakusnya, semua diambil. Contoh, sampai sekitar awak kau pasti ada. Sore hari, agak-agak setengah 6 lah. Payah mak jalan-jalan ke jalan raya awak. Ada banyak pembukuan nak? Ada cincai, ada es buah, es teler, banyak nak? Durian, onde-onde. Sadoy ke di borong. Aku bali. Pas di rumah, aneh makan ayam putihnya. Canggung, rakus. Oh, aduh jadi makan sudah. Makan nak? Makan onde-onde, makan sehingga pari kadang. Male pergi kamu saji barokah untuk sembahyang. Alah, male. Terkantuk mato. Gara-gara rakus dan tamak lupa amal ibadah. Aduh celai, boleh tamak rakus boleh. Tangus rapa ane ramak ko naman oh. Tamak ko naman oh. Tamak membangun musaji boleh. Apa-apa jangan mamba ambo saro tibu kamu saya ko rakuslah berimpak. Karena itu akan datang ke kita kembali. Tapi kalau onde-onde na banyak tu paling sarinya. Malam ko tu dah tahan lama beri ya. Kalau lamanya baru sakit wana. Keluar besok pagi. Lebih baiklah tamak dan rakus beramal ibadah. Contohnya berinfak, bersedekah. Ini bulan Ramadan. Pernah amambo pakai mana? Amak paling dekat jo satir pembatas. Pernah mak sembahyang 2 rakaat selama 1000 tahun. Amak lah. Dari pernah mak 2 rakaat selama 1000 tahun tidak pernah non-stop. Tidak pernah toh? Di sini saatnya. Salat amak 2 rakaat sunat pahalanya sama seperti 1000 tahun sembahyang terus. Nanti buka Al-Quran surat Al-Qadar. Cari kan Al-Fasanatin, ya toh? 1000 tahun. Alfi syahrin, 1000 tahun, lama itu. Apa lagi berinfak? Berinfak awak gini kok pahala ini. Nanti infak pun paling 5000 sehari. Atau paling kata 2000. Bayang itu, lipat sampai padahal umur awak tidak sampai 1000 tahun. Umur awak paling 70 tahun. Tapi karena momen Ramadan ini Allah melipat gandakan pahalanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita ambil kesimpulan daripada kaji kita malam yang singkat ini. Ada 3 sifat kera yang tidak boleh dicontoh oleh kita. Pertama, kera itu mau melakukan sesuatu kalau dihardik dulu. Diariak dulu. Baru nih jangan dicontoh. Karena kita bukan kera. Kedua, sifat kera itu mencimooh. Cimo orang sih kerja. Orang salah dimatai. Tidak ada orang batu ada. Pokoknya inyo tu. Tidak boleh. Ketiga, rakus dan tamak. Kera itu rakus, tamak untuk dirinya sendiri. Itu tidak boleh kita contoh. Agar kita tidak masuk ke dalam kalimat surat Al-Baqarah ayat 66. Bunyi ayatnya, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasihin. Orang-orang yang mau mengakal-akali amal ibadah mempunyai sifat 3 tadi, Allah ubah menjadi kera. Sifatnya jadi kera, tapi manusia ini tetap manusia juga. Tentu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini pelajaran bagi kita, apalagi ini bulan Ramadan, agar kita menghindari sifat-sifat yang tidak baik adanya. Sebelum kita tutup kajian ini, kita berselawat pada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.